Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam serta kesehatan. Tak lupa juga salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saya Melina, Prodi Pendidikan Agama Islam, akan mempresentasikan hasil UTS saya pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, langsung saja. Yang pertama ada Tuhan, manusia, dan alam dalam kacamata filsafat pendidikan Islam. Tuhan dalam pandangan filsafat pendidikan Islam didasarkan pada konsep tauhid. Dalam pendekatan tauhid ini, manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk menjadikan sesama makhluk yang lain sebagai sesembahan. Konsep ini pun telah mengingkari adanya Tuhan-Tuhan yang lain yang telah dijadikan sesembahan oleh manusia, baik ketika pra-Islam maupun ketika pasca Islam diturunkan dari langit. Dalam akidah Islamiyah, dari sudut pandang filsafat terdapat dua wujud, yaitu wujud abadi dan wujud zamani. Wujud abadi adalah wujud yang maha sempurna secara mutlak, sementara wujud zamani adalah alam ini yang ada secara sementara. Sedangkan manusia dibagi menjadi tiga konsep, yakni al-insan, al-bashar, dan an-nas. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan Islam harus diarahkan pada upaya-upaya pengembangan segenap potensi yang dimiliki, baik lahiriah maupun jasmaniah. Dengan begitu diharapkan manusia berbekal potensi-potensi tersebut dapat dengan didukung oleh seperangkat ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui proses pendidikan yang baik, akan mampu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu patuh dan taat pada apa yang telah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada gilirannya nanti ia akan mampu melaksanakan amanat sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yang bertugas mengelola alam semesta dengan arif dan bijaksana serta penuh tanggung jawab. Sementara itu, alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikelola dengan baik agar bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Selain itu pula, ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai media bagi pendidikan Islam guna memahami akan eksistensinya. Yang kedua ada ruang lingkup filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam dalam segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan, seperti masalah tujuan pendidikan, guru, kurikulum, metode, dan lingkungan pendidikan. Pemikiran dan kajian tentang filsafat pendidikan Islam menyangkut tiga hal pokok, yaitu penelaahan tentang filsafat, pendidikan, dan penelaahan tentang Islam. A. Segi ontologi. Dalam kajian tentang filsafat pendidikan Islam yang difokuskan kepada ontologi pendidikan Islam ini berusaha untuk mengupas tentang hakikat pendidikan Islam dan pola organisasi pendidikan Islam. Sementara itu, ontologi sendiri memiliki arti ilmu hakikat. Ontologi pendidikan adalah menyelami hakikat dari pendidikan Islam, kenyataan dalam pendidikan Islam, dan segala pola organisasi yang melingkupinya. Meliputi hakikat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam, hakikat tujuan pendidikan Islam, hakikat manusia sebagai subjek pendidikan yang ditekankan kepada pendidik dan peserta didik, dan hakikat kurikulum pendidikan Islam. Yang B. Segi epistemologis. Adapun secara epistemologis berkaitan dengan muatan pendidikan Islam dan cara mengomunikasikan muatan kepada para pembelajar,
oleh agen-agen pendidikan. Muatan pendidikan Islam harus mencakup ilmu-ilmu untuk mengenali Tuhan atau ma'rifatullah, ilmu-ilmu untuk mengetahui rahasia alam semesta, ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu-ilmu kehidupan. Dalam Islam, ilmu-ilmu ini bersifat instrumental dalam rangka meningkatkan spiritualitas diri, penataan hidup, pencapaian kebahagiaan lahir batin, dan dinamisasi peradaban. Yang C. Segi aksiologi. Secara aksiologis, berkaitan dengan nilai pendidikan Islam yang lebih menekankan pada motif ta'abudi atau keibadahan dan berorientasi ukhrawi dari setiap pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga, perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat. A. Dalam proses belajar mengajar. Dalam pendidikan Islam, aktivitas belajar mengajar ialah amal ibadah berkaitan erat dengan pengabdian kepada Allah. Sedangkan pendidikan Barat, karena sekularistik, materialistik, maka motif dan objek belajar mengajar semata-mata masalah dunia. Yang B. Dalam konsep pendidikan. Pendidikan Islam mengaitkannya dengan pahala dan dosa, karena kebajikan dan akhlak mulia merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. Sedangkan Barat pada umumnya tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa. Ilmu itu bebas nilai atau values free. C. Tujuan akhir pendidikan. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk insan kamil atau manusia sempurna dan paripurna, yang pembentukannya selalu dalam proses sepanjang hidup. Sedangkan pendidikan Barat bertujuan untuk hidup sejahtera di dunia secara maksimal, baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, mengapa guru atau pendidik agama Islam perlu mempelajari filsafat pendidikan agama Islam? Filsafat hakikatnya mengajarkan setiap orang untuk berpikir kritis dan mendalam tentang sesuatu. Hasil dari pemikiran dan pemahaman tentang sesuatu tersebut akan mengarahkan kepada pelakunya untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Seorang guru yang mempelajari dan memahami filsafat akan melakukan berbagai upaya untuk keberhasilan proses pembelajaran yang ia lakukan. Seorang guru yang memahami filsafat akan memahami tujuan ia mendidik, sehingga dengan seksama ia akan memikirkan bagaimana siswanya belajar, apa yang harus dipelajari siswanya, bagaimana siswanya bisa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, bagaimana hasil belajar siswa bisa membangun sikap mereka, dan sebagainya. Filsafat menempati tempat yang sentral guna menemukan hakikat pendidikan Islam yang sebenarnya. Pendidikan Islam berorientasi pada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, sehingga dapat mencetak kader-kader bangsa yang berbudi luhur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan berpikir secara filosofis, diharapkan pendidik dapat menemukan format pendidikan Islam yang ideal untuk tercapainya tujuan pendidikan Islam. Yang terakhir, pendidikan Islam dalam perspektif Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Syekh Az-Zarnuji. A. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. B. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan Islam berpijak pada konsep dan pendekatan filosofis empiris. Menurutnya ada 3 tingkatan tujuan yang hendak dicapai dalam proses pendidikan, yaitu pengembangan kemahiran atau al-malakah atas skill dalam bidang tertentu, penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan zaman, pembinaan pemikiran yang baik. Selanjutnya C. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari,
pendidikan Islam adalah sarana dan upaya yang strategis yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mencapai kemanusiaannya, sehingga mampu mengetahui hakikat penciptaannya dan tugas serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, yang kemudian bertujuan agar dengan pendidikan Islam manusia mampu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat yang juga tetap melandaskan pada Al-Quran dan hadis. D. Menurut pandangan Syekh Al-Zarnuji, pendidikan Islam dapat dipetakan menurut komponen pendidikan, yaitu berdasarkan tujuan pendidikan, guru sebagai pendidik, murid sebagai terdidik, serta media dan metode pendidikan. Tujuan pendidikan dalam hal ini yaitu harus berniat untuk mencari ridha Allah. Dalam memilih guru, hendaknya memilih seorang guru yang lebih alim, lebih wara, dan lebih tua. Seorang yang menuntut ilmu harus memiliki kepribadian yang baik. Al-Zarnuji memberikan metode menghafal, metode mencatat, diskusi, dan memahami. Menurut Al-Zarnuji, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat membutuhkan jalan dan sarana yang tepat, yakni dengan mengagungkan ilmu, dan yang termasuk dalam mengagungkan ilmu adalah menghormati guru dan keluarganya. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.